Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kematian adalah jalan menuju keabadian di sorga atau neraka. Kematian tubuh adalah awal keabadian yang baru. Entah keabadian seseorang itu akan berada di sorga atau neraka. Menghindar dari pembicaraan tentang kematian karena perasaan takut tidak akan membuat seseorang lolos dari kematian. Tetapi sebagai orang percaya, kita akan menjadi tenang dengan memahami pengharapan apa yang kita miliki saat kematian datang menjemput, seperti yang selalu dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Kita semua pasti akan mati. Rasa takut akan berbicara tentang kematian hanyalah didatangkan oleh iblis yang menuduh hati seseorang akan dosa orang itu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kematian tubuh, kematian pertama. Tidak seorang pun bisa terhindar dari kematian. Semua orang tahu ini, tapi tidak semua orang menyadari apa yang terjadi saat kita mati. Trikotomi dalam teologi. Trikotomi adalah pandangan bahwa diri manusia terdiri dari 3 bagian yang berbeda. 1 tubuh, yakni fisik. 2 jiwa, yakni pikiran, perasaan, dan kehendak. 3 roh, bagian spiritual yang berhubungan dengan Tuhan. Hiduplah oleh roh. Kematian pertama adalah kematian tubuh kita, daging kita kembali ke tanah. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Semakin bertambah usia, semakin dekat kita dengan kematian. Akan ada orang-orang yang tidak akan mengalami kematian. Mereka adalah orang-orang yang masih hidup ketika kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya nanti. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ada orang yang pikirannya diikat oleh iblis dan terus melakukan dosa, sehingga tidak sadar ada kematian yang akan menimpanya. Orang ini bukan tidak mau bertobat, tapi tidak mampu bertobat. Matanya dibutakan oleh iblis, tidak bisa lagi melihat bahwa dosa sedang menyeretnya kepada kematian yang kekal. Tubuh kita membutuhkan roh kita untuk hidup. Saat tubuh kita mati, roh kita keluar dan tetap hidup. Roh kita tidak membutuhkan tubuh fisik kita, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, inilah kematian pertama, kematian tubuh. Roh manusia itu akan tetap hidup dan akan dipisahkan ke tempat 2 yang berbeda selama menunggu hari penghakiman tiba di akhir zaman. Berikut 2 tempat yang berbeda tempat roh pergi saat tubuh kita mati. 1, orang mati yang percaya sama Yesus, rohnya akan diangkat ke sorga, Firdaus, tempatnya menunggu penghakiman di akhir zaman dengan damai. 2, orang mati yang tidak percaya sama Yesus, rohnya akan ditempatkan di Hades atau Seoul atau alam maut sekitaran neraka. Kedua roh orang mati ini akan dipisahkan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba melambangkan orang mati yang percaya kepada Yesus, kambing melambangkan orang mati yang tidak percaya kepada Yesus. Mari kita melihat ayat-ayat yang sangat jelas memberitahu kita tentang 2 tempat kemana orang mati ini pergi. Orang mati yang percaya Yesus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham di sorga. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya.
Orang mati tidak percaya Yesus. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ini catatannya, kata alam maut yang dipakai Yesus di kedua ayat ini adalah Hades bahasa Yunani atau Sheol bahasa Ibrani. Ada satu lagi untuk alam maut, tempat yang paling gelap yang disebutkan Petrus, yakni Tartarus. Nah, jadi ingat ya, roh mereka yang tidak percaya menunggu di situ di Hades, di Sheol, belum dicampakkan, tapi nanti akan dilemparkan pada akhir zaman. Jadi mereka akan berada di pinggiran neraka atau dapur api sampai pada akhir zaman. Inilah tempat penantian yang sangat menakutkan yang digambarkan dari dua ayat yang disampaikan Yesus sendiri. Itu bukan kata perumpamaan, itu realita untuk menyadarkan orang. Itu sebabnya diberi contoh lewat orang kaya dan Lazarus tadi. Yesus tidak perlu menakut-nakuti, dia ingin menyelamatkan, bukan berdusta. Kematian kedua, penghakiman kekal. Nah, dengan memahami bahwa roh kita akan menuju ke suatu tempat ketika tubuh mati, kita lebih mudah memahami tentang kematian kedua. Karena kita mati hanya sekali, artinya tentang kematian kedua ini bukanlah tentang fisik lagi, tapi berkaitan dengan jiwa manusia. Inilah tujuan kita beriman kepada Yesus, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tubuh daging kita bersifat sementara dan akan kembali ke tanah. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kematian kedua adalah penghakiman terakhir, pemisahan kekal roh seseorang dari hadirat Allah. Mereka inilah orang-orang yang tidak percaya dan telah mati, dan rohnya menunggu di alam maut, Hades atau Sheol tadi di kematian pertama. Sementara orang-orang mati yang percaya, rohnya menunggu di Firdaus, tidak mengalami kematian kedua. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Orang-orang percaya ini akan menerima mahkota kehidupan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Orang-orang percaya ini akan turut memerintah bersama Kristus. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Danau api atau lautan api adalah tempat penghakiman terakhir saat terjadinya kematian kedua. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Iblis dan kerajaan iblis adalah yang pertama dilemparkan ke dalam lautan api. Kemudian menyusul orang-orang yang tidak percaya dilemparkan, semua orang yang namanya sejak semula tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kematian kedua adalah penghakiman terakhir dan akhir dari segala kehidupan di dunia lama. Seseorang akan terpisah dari hadirat Allah, tidak ada harapan dan tidak dapat dirubah dan tidak dapat dijangkau. Lalu Allah menjadikan semuanya baru lagi. Dunia yang baru, tubuh yang baru, Yerusalem yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Allah akan mempersatukan orang-orang ke dalam anaknya Yesus Kristus dalam satu perjamuan kawin di bumi baru, yakni di sorga baru.